tentang hadis atau tentang hadis yang mardud. Kalau kemarin kita telah membahas tentang hadis yang makbul. Yang makbul terbagi berapa? Ada sahih, ada hasan. Sahih terbagi dua, ada apa? Hasan sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Hasan terbagi dua, hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Dan sekarang kita masuk kepada hadis mardud. Mardud ini artinya apa? Mardud artinya apa bahasa Indonesianya? Tertolak. Jadi hadis yang tertolak, tidak diterima, tidak bisa diamalkan, tidak bisa menjadi hujjah, itu dia namanya hadis mardud. Nah, salah satu atau satu-satunya dari hadis mardud itu namanya adalah hadis dhaif, ya. Dan dhaif ini bermacam-macam. Ada beberapa sebab, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang penting sekarang kita menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif terlebih dahulu. Nggak ada. Ya. Ada juga kitab-kitab yang belakangan ini, ya, atau seperti Syekh Albani bikin kitab Sahih Sunan Abu Daud. Jadi kan tadi ada, setelah Sahih Bukhari ada berapa kitab lagi sunannya? Sunan ada apa? Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi. Nah, di dalamnya kan ada hadis dhaif, ada sahih, ada hasannya juga. Nah, maka Syekh Albani menyaring lagi menjadi Sahih Sunan Abu Daud. Berarti yang ditulis oleh Syekh Albani itu yang sahih-sahih saja. Akan tapi Syekh Albani ini nggak semua diterima, ya. Kalau kita yang menerima, kalau orang awam, ya, orang-orang luar, mereka nggak menerima Syekh Albani, ya. Bahkan mereka benci pada Syekh Albani, ya. Tapi jadi yang tadi aja dua itu ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita lihat di sini pengertiannya. Bawa buku semua kan? Ya. Siapa mau baca ta'rifnya? Coba antum baca dari depan ya. Ya. Yang paling pertama. Nah, Mas antum, lihat di sini pengertiannya. Waalaikumsalam. Lihat di sini pengertiannya, hadis dhaif huwa ma lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutihi. Hadis dhaif, kalau kemarin kita telah belajar hadis sahih, ada berapa syaratnya? Syarat sahih ada berapa? 5. Yang pertama, ittisalu sanad. Bersambung sanadnya. Yang kedua, adlu rawi. Yang ketiga, dabtu ya, syarat sahih sebuah hadis ini ada 5 ini, yaitu ittisalus sanad,
Abdul Rawi, Dr. Rawi, ada musyudur dan ada mu'ilah, dan kita udah jelaskan ini di pembahasan hadis sahih ya, yang mana dia sanadnya harus bersambung, perawinya harus adil, nggak boleh orang kafir atau pelaku dosa besar, harus dobet, yaitu dia hafalannya kuat ya, tidak tercampur dan tidak sering lupa dan tidak aneh-aneh. Yang keempat, dia ada musyudud ya, hadisnya tidak menyelisihi yang lebih kuat. Dan kelima, ada mu'ilah, tidak ada penyakit. Nah, kalau misalkan salah satunya kurang, misalkan dia tidak ittisal sanad atau yang ini, maka dia masuknya kemana? Ke hadis do'if ya. Wa huwa malam yajma' sifat al-hasan, dia tidak menggabung sifat hadis hasan atau hadis sahih. Sifat hadis hasan dan hadis sahih ini dia yang 5 ini. Sifat di syartin min syurutihi, dengan hilangnya salah satu syaratnya. Nah, ini dia syaratnya 5 ini ya. Jika salah satunya hilang, berarti dia masuk kepada hadis dhaif. Paham? Dan hadis do'if ini dia bertingkat-tingkat, sama seperti hasan dan sahih. Kalau hasan tingkatannya apa? Hasan li zatihi, baru di bawahnya hasan li ghairihi. Begitu juga sahih, sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Adapun do'if ini itu bertingkat-tingkat ya. Ada dia yang pertama, yang paling ringan itu do'if. Ini ringan ya. Misalkan dia do'ifnya terputus sanad 1 atau 2, atau perawinya nggak dobat, ini dia do'if. Di bawahnya lagi ada do'if jiddan. Do'if jiddan, do'if sekali ya. Misalkan dia penyakitnya di penyelisihan, nah itu dia do'if jiddan. Kalau penyakitnya di dobat, itu dia do'if saja. Tapi kok sakitnya di do'if di adanya sujud, maka ini dia do'if jiddan ya. Kemudian nanti ada dia di bawahnya lagi matruk, munkar, dan maudhu. Matruk, munkar, dan maudhu. Munkar ini perawinya memanipulasi ya. Munkar ini perawinya memanipulasi ya. Dia nggak bohong tapi cuman manipulasi. Nanti akan kita jelaskan. Kalau matruk ini perawinya dia tertuduh dusta ya. Dia nggak pernah berdusta tentang hadis, tapi dia kalau ngomong sering bohong ya, tapi pas penelitian hadisnya maka hadisnya matruk. Paham? Kalau maudhu baru dia seorang kazab ya, seorang pendusta. Kalau ini bedanya, ini cuma tertuduh aja ya. Dia nggak pernah bikin hadis palsu. Kalau hadis palsu nanti hadisnya maudhu. Tapi kalau matruk, perawinya dia sering bohong, tapi bukan di luar hadis. Paham? Di ngomong-ngomong biasa dia sering bohong. Nah, maka hadisnya hadis matruk, tidak diterima. Paham sampai sini?
Ya. Ya, hidupin lah. Ya, contohnya lihat di sini, di situ sebutkan beberapa, ada satu contoh hadis dhaif. Ya, coba baca halaman 36. Coba yang tadi yang belum, sampingnya. Misalnya. Ya. Nah, Mas Antum. Lihat di sini contoh hadis dhaif itu yang diriwayatkan dari At-Tirmizi, berarti dari kitab Sunan At-Tirmizi. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ata haidon," orang siapa yang menyetubuhi isinya yang sedang haid, yang sedang haid. Nah, karena kenapa nggak boleh menyetubuhi isi yang sedang haid? Kenapa? Karena pasti tidak punya anak, ya. Kemudian atau mendatangi perempuan dari belakang, ya, maksudnya lewat dubur. Al-kahinan, atau mendatangi, ini bukan menyetubuhi, kalau ini dia mendatangi dukun, ya. Termasuk mendatangi dukun itu main-main zodiak dan seterusnya. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini adalah hadis dhaif. Atau disebutkan di ayat lain, barang siapa, kenapa dia hadis dhaif? Karena yang benar, yang faqad kafara bima unzila ala Muhammad itu hanya yang mendatangi kahin saja. Adapun yang mendatangi perempuan haid, ya, atau yang dari belakang itu dia dosa besar, ya, tidak syirik. Adapun ada hadis lain juga, hadis dhaif juga banyak, ya. Dan ini adalah hadisnya hadis dhaif. Seperti ini contohnya. Dan kita lihat di sini, boleh nggak diriwayatkan hadis dhaif? Boleh nggak kita menyampaikan hadis dhaif? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan dari Nabi. Kalau kita bilang hadis, berarti kita berdusta atas nama Nabi. Maksudnya ini belum jelas, belum yakin dari Nabi. Karena hadis itu harus dia dengan yakin, ya. Kalau nggak yakin, berarti dia bisa membuat syariat baru, ya. Kemudian dan hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan hujah, ya. Nggak bisa kita jadikan pegangan dalam agama. Oh, ini ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, itu tidak dianggap, ya. Adapun boleh, tapi dia punya syarat, ya. Ya, kita lihat dulu di sini. Asal dari hukmu riwayatu hadis hukmu riwayatu hadis dhaif al-aslu, asalnya adalah, ya, haram, nggak bisa, nggak boleh, ya. Walaisa bihujjah, dan dia tidak hujjah. Akan tapi boleh, tapi dengan syarat, ya, juz bisyartin, bisyurut,
Boleh tapi dengan syarat. Lihat syaratnya di situ sebutkan yang pertama Allah yata'allaq bil akidah, tidak terkait dengan akidah, ya. Tidak terkait dengan akidah. Maksudnya kalau hadis itu bersangkutan dengan keyakinan, misalkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, atau tentang hari kiamat, tentang keyakinan, maka tidak bisa diriwayatkan atau diamalkan. Paham? Itu dia. Tidak bisa diyakini, tidak bisa diriwayatkan. Kalau hadis itu dhaif. Kenapa? Karena akidah ini harus dibangun terhadap hal yang yakin. Kalau dia ragu-ragu seperti hadis dhaif, maka tidak boleh. Yang kedua, la yata'allaq bil halal wal haram. Tidak berkaitan dengan halal dan haram. Misalkan boleh ini atau tidak boleh itu nggak boleh diambil, ya, nggak boleh diriwayatkan. Kenapa? Karena bisa saja dengan hadis dhaif ini orang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal hanya dengan sekedar hadis dhaif. Yang ketiga, apa? Dia sakitnya atau dhaifnya bukan maudhu, ya. Nah, ini nggak boleh diriwayatkan. Termasuk munkar dan matruk juga tidak boleh. Kenapa? Karena parahnya hadis maudhu, munkar, matruk ini udah parah. Jadi nggak boleh pasti bohong gitu, ya. Hadis maudhu, munkar dan matruk. 3 syarat ini. An yakuna Allah yakuna hadisan maudhu'an, ya. Boleh diriwayatkan asal dia tidak bukan hadis yang maudhu, ya. Dia hadis dhaif biasa saja, tapi kalau udah maudhu, sudah perawinya bohong, maka ini tidak bisa karena dia dipastikan bohong juga, ya. Adapun kalau kita lihat banyak hadis dhaif di kitab-kitab itu gimana? Itu bukan untuk meriwayatkan, untuk diamalkan, tapi untuk dikasih tahu bahwa ini hadis dhaif, maka itu nggak apa-apa. Nah, itu tadi dari sisi periwayatannya. Nah, sekarang beramal dengan hadis dhaif boleh nggak? Maka lihat di sini di poin yang kelima, hukmu amal bihi. Hukum beramal dengan hadis dhaif itu tidak boleh, akan tetapi boleh dengan 3 syarat, ya. Sama kayak tadi, nggak boleh asalnya, tapi boleh dengan 3 syarat. Poin ini juga tidak boleh asalnya, tapi boleh dengan 3 syarat. Syaratnya berbeda. Yang pertama, an yakuna dhaif ghairu syadid. Maksudnya dhaifnya nggak parah-parah kali, berarti dhaif saja, jangan dhaif jiddan atau matluk atau mutlak atau munkar atau maudhu. Yang kedua, ayan darija tahta asli ma'mul bih, ya. Hadisnya ini dia berada di bawah asal yang sahih, ya. Misalkan tentang kewajiban sholat sunnahnya sholat malam. Nah, ini udah ada hadis sahihnya, tapi ada hadis dhaif tentang keutamaan sholat
malam, tapi ini cuma doif, tapi dia cuma keutamaannya saja, maka ini tidak mengapa diamalkan ya, karena dia bukan penghalalan yang haram, dia udah jelas halal gitu masalahnya. Yang ketiga, ala ya'taqida inda amal bihi subutuhu bal ya'taqid ihtiyat. Dia tidak berkeyakinan kalau dia mengamalkan itu, tidak berkeyakinan bahwasanya ini memang dari Nabi nih ya, kenapa? Karena hadisnya doif ya. Jadi dia berkeyakinan bahwasanya dia mengamalkan ini untuk berhati-hati. Kenapa? Karena bisa saja doif ini menjadi sahih ya. Dia tidak berkeyakinan dengan pasti ada dalilnya gitu maksudnya ya. Misalkan barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada hari Jumat ya, maka dia diampuni dosanya. Nah, ini kan hadis doif. Nah, kalau kita membaca surat Ad-Dukhan ya, tidak meyakini karena hadis ini, paham? Nah, ini kita cuma hati-hati saja gitu maksudnya, karena hadisnya doif. Itu dia tentang hadis doif ya, paham semua? Coba Aik, apa pengertian hadis doif? Hadis yang ini hadis yang lemah. Kenapa dia lemah? Karena tidak punya syarat-syarat. Apa aja syaratnya? Lima itu apa namanya? Satu, ada di ar-rawi. satu, At-tafsil. ittisalus sanad. Tak bisa salah. Apa artinya? Coba Teku. Ittisalus sanad. Itu jelas. Ya sampai. Sanadnya bersambung ya. Ya, jadi ini dia syaratnya 5. Itu dia hadis doif. Kalau salah satunya hilang, maka dia jadinya hadis doif. Jadi hukum periwayatannya boleh nggak boleh. Hukum mengamalkannya boleh nggak boleh. Tapi boleh dengan syarat. Syarat kalau mengaitkannya itu 3 ini, yaitu dia tidak berhubungan dengan akidah atau penghalalan dan pengharaman, atau dia tidak hadis yang maudhu atau yang palsu ya. Adapun beramal dia boleh dengan 3 syarat, asalkan daifnya nggak parah ya, dia berada di bawah asal yang jelas, yang sahih. Yang ketiga, dia tidak berkeyakinan bahwasanya ini dari hadis sahih. Kemudian kita lihat di sini, masuk kepada bab selanjutnya. Silahkan dilihat bab selanjutnya. Nah, ini ada pembagian, ini menjelaskan tentang hadis-hadis doif. Yang pertama itu dia ditolak atau doif dengan sabab, karena sabab saktu sanad, saktu minas sanad, atau putusnya sanad. Berarti dia hilang yang mana dari 5 syarat ini? Yang mana hilangnya? Bisa saktu minas sanad? Yang pertama, berarti ini ya. Ini hilang dia. Nah, ini kalau hilang, dia hadisnya berubah menjadi hadis doif. Apa itu saktu minas sanad? Huwa inqita'u silsilatil isnad bi sukutin rawi aw aksar amdan min ba'di ruwat aw an ghairi amdin min awali sanad aw akhirih saun kana saktu zahiran aw khafiyan. Lihat di sini, saktu minas sanad itu inqita', ya, terputusnya. Ya. Silsilah atau sambungan dari isnad ya, atau silsilah rawi.
Baik itu perawinya sengaja atau tidak sengaja. Baik itu putusnya jelas atau nggak jelas. Misalkan ini Rasul bersambung kepada siapa? Akhir dari hadis siapa? Akhir dari silsilah hadis apa? Siapa? Musannif. Musannif ini itu penulis hadis. Musannif ini penulis hadis. Siapa contohnya? Ya, Imam Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Ini dia musannif. Kalau udah sampai sini kan nggak ada lagi yang melihatkannya, karena tinggal baca buku aja. Nah, adapun dari Rasul sampai sini itu melewati silsilatul isnad, namanya silsilatul al-isnad, yaitu urutan atau rentetan dari sanad. Misalkan Rasul kepada bawahnya siapa? Bawah Rasul sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang ketemu Rasul, ya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in yang bertemu kepada sahabat. Kemudian bawahnya tabi'ut tabi'in. Nah, bawahnya lagi ini ada perawi ya, dari kalangan ulama di bawah tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian bawahnya lagi ada. Nah, baru sampai kepada musannif. Ini namanya itu silsilatul isnad. Ya. Jika misalkan ini nggak ada, tabi'ut tabi'innya nggak ada. Misalkan dari sahabat tabi'in langsung ke bawahnya tabi'ut tabi'in. Sedangkan tabi'in ini dia nggak pernah bertemu dengan si fulan ini, paham? Nggak pernah bertemu kepada si fulan ini. Ini udah meninggal duluan, ini baru lahir, paham? Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya ini hadisnya terputus. Ada satu orang yang nggak disebutkan. Itu namanya hadis yang itu satun minas sanad. Misalkan Rasul tapi langsung ke tabi'in, ya. Padahal Rasul kan nggak bertemu dengan tabi'in, maka ada yang dihilangkan. Atau sahabat langsung tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Paham? Ini dia hadis yang terputus. Kalau misalkan dia terputus. Baik perawinya sengaja, misalkan tabi'innya sengaja dihilangkan. Kenapa? Ini fulan ini sengaja tidak menyebutkan gurunya, ya, langsung ke gurunya. Kenapa? Karena tahu misalkan gurunya ini dhaif. Nanti kalau dhaif nggak diterima hadisnya, maka dihilangkan itu. Maka ini tetap hadisnya dhaif karena dipotong. Atau tidak sengaja, misalkan si fulan ini dia hafalannya lemah, ya. Dia lupa. Misalkan dia pasti ingat gurunya, tapi dia lupa dia gurunya. Misalkan yang ini. Nah, berarti ini dia hadis dhaif juga. Paham? Baik disengaja atau tidak disengaja. Baik itu putusnya zahir, maksudnya jelas diketahui. Oh, ini kan nggak ada. Padahal tabi'in dan si fulan nggak bertemu. Berarti ini hadisnya terputusnya zahir, atau terputusnya dia nggak zahir atau tersembunyi. Bagaimana kalau terputusnya tersembunyi? Misalkan kalau kita lihat dari zahirnya ini dia memang bersambung karena tabi'ut tabi'in, tapi pada hakikatnya tabi'ut tabi'in ini nggak ngambil dari sini. Padahal ini bertemu dengan ini, paham? Tapi dia nggak mengambil dari sini. Ada satu orang lagi. Ini dia berarti terputusnya tersembunyi. Paham ya? Itu dia. Paham sampai sini? Coba Ananda, apa silsilatul isnad? Hah? Apa dia sebutannya? Hah?
urutan dari perawi, ya, dari Nabi sampai ke penulis hadis. Nah, dan macam-macam hadis dhaif yang terputus sanadnya itu menjadi kepada beberapa macam hadis. Ya, di sini sebutkan, kita lihat di sini bawahnya anwa usaqti, ya, macam-macam terputusnya sanad. Jadi hadis dhaif malah banyak, karena hanya terputus sanad saja banyak macamnya. Hanya karena terputus sanad banyak. Lihat di sini anwa usaqti, macam-macam terputusnya sanad. Yang pertama itu dia satun zahir. Maksudnya putusnya jelas, ya, seperti kita sebutkan tadi. Bagaimana diketahui putusnya ini zahir? Bahwasanya jelas, dia diketahui bahwasanya si fulan ini atasnya ini dia tidak bertemu dengan bawahnya, paham? Oh, bisa nyambung padahal nggak bertemu, ya. Itu menunjukkan dia putusnya jelas. Bagaimana kita tahu dia nggak bertemu? Kita lihat aja dia lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa. Kok ini belum lahir, ini udah meninggal gitu, berarti terputus. Ada satu orang lagi rupanya, gurunya udah meninggal, muridnya belum lahir, menunjukkan mereka nggak bertemu, ya. Atau gurunya di tempat lain, misalkan di Mekah, sedangkan muridnya di Kufah, nggak pernah dia ke Mekah, menunjukkan ini dia nggak bertemu. Itu dia zahir, jadi jelas, para ulama gampang menemuinya. Dan dia, kalau zahir itu ada empat macam hadis dhaif, ya. 4 macam hadis dhaif yang mana dia rusaknya karena putus yang jelas. Yang pertama hadis apa itu? Mu'allaq. Nanti akan kita jelaskan satu-satunya. Yang pertama mu'allaq, yang kedua mursal, yang ketiga mu'dal, yang keempat munqati. Nah, adapun yang ba, macam yang kedua itu dia terputusnya khafi atau tersembunyi. Bahwasanya para muhaddis, ya, atau yang memeriksa hadis ini nggak tahu, nggak jelas, ya, di mana putusnya. Kalau dilihat secara global ini tersambung, tapi kok bisa ada putusnya, maka ini harus diteliti lagi untuk mengetahuinya. Dan itu terbagi kepada dua, yaitu mudallas, hadis mudallas. Hadis mudallas ini hadis yang dimanipulasi, ya, perawinya seakan-akan ini tersambung padahal nggak tersambung. Nah, itu dia, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua mursal khafi. Mursal khafi ini dia hadis mursal tapi dia tersembunyi, seakan-akan bersambung tapi tidak. Nah, ini dia yang khafi dan atasnya yang zahir. Yang mana kita akan membahas satu persatu tentang hadis-hadis ini, ya, semuanya dari mursal, dari mu'allaq, mursal, kemudian mu'dal, munqati, tadlis atau mudallas, kemudian mursal khafi, ya. Kemudian nanti kita bahas hadis mu'an'an, ya, baru yang parah, maudhu, munkar dan matruk, syad, ya. Nah, banyak.
Coba apa itu, saya tanya dulu. Ya antum, coba apa itu yang terputusnya zahir, saktul zahir? Bagaimana dia bentuk dari saktul zahir? Terputusnya jelas gitu. Kenapa jelas? Karena ada yang sengaja. Iya, kenapa kok bisa zahir? Karena nggak disebut, ya bisa nggak disebut dan jelas diketahui. Ya, kenapa? Karena nggak bertemu. Jadi kan kok muhadis harus diketahui dia lahirnya kapan, meninggalnya kapan. So ini udah meninggal duluan, tapi yang di bawahnya belum lahir, menunjukkan mereka nggak bertemu. Nah, itu dia yang zahir. Kalau yang khafi, dia secara globalnya dia seperti bersambung, tapi pada hakikatnya dia terputus. Bisa, misalkan, jadi mereka semua kayak gini, kan? Semuanya ketemu, tabi'in dan tabi'in ketemu, tapi pada hakikatnya tabi'in nggak ngambil dari tabi'in yang itu, padahal mereka ketemu, paham? Jadi kan tabi'in ini sebenarnya banyak guru, ya. Nah dia bilang dari si fulan, tapi dia ngambil dari guru yang lain, paham? Itu dia. Misalkan ini, kan disebutkan, misalkan tabi'innya lah, tabi'innya menyebutkan dari Ibnu Umar, misalkan, kan? Padahal dia gurunya dari, misalkan Ibnu Abbas. Dia bilangnya dari Ibnu Umar, dan dia bertemu dengan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, paham? Dan ini susah diketahui kecuali dia harus diteliti. Ini nanti masuknya ke mursal khafi, ya, mursal khafi. Ya, kita bahas satu bab lagi, yaitu hadis mu'allaq, ya. Hadis mu'allaq. Mu'allaq ini termasuk contoh yang pertama dari saktun zahir, yang mana dia terputusnya jelas. Hadis mu'allaq, ta'rifnya yaitu ma hudifa min mabda'il isnad rawin fa'aksar ala tawali. Apa yang dihilangkan atau yang jatuh dari awal sanad, rawin fa'aksar, satu rawin maupun banyak. Jika dia jatuhnya di awal, namanya hadis mu'allaq. Apa yang hilang dari awal sanad, ya, apa yang hilangnya berada di awal sanad, maupun satu rawi atau banyak. Misalkan mana awal sanad, mana akhir sanad? Awal sanad mana? Enggak, Rasul akhir. Awal sanad musannif. Kenapa? Karena disebutkan kalau hadis kan dari mana? Dari musannif, gurunya baru sahabat, paham? Bukan ini. Nah, jadi awal sanad tuh yang dekat-dekat musannif, ini awal. Nah, ini akhir. Ya, ini wasat, tengah. Nah, kenapa? Karena kalau di kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua disebutkan dari gurunya dulu, fulan
fulan, baru tabi'in, baru tabi'in, an sahabat, an Rasulullah, baru hadis. Paham? Itu. Nah, jika jatuhnya di awal sanad, misalkan Imam Bukhari nggak bertemu dengan dia tidak bertemu dengan ini, ya, berarti dia tidak menyebutkan gurunya. Ya, misalkan gurunya nggak disebutkan di awal sanad, atau terputusnya langsung banyak dari Imam Bukhari langsung an tabi'in langsung. Paham? Nah, itu namanya hadis mu'allaq. Jadi dia rusaknya di awal sanad. Sering nggak kita dapatin? Sering, misalkan di hadis Arba'in Nawawiyah kita langsung lihat dari an Abi Hurairah atau an Ibnu Umar. Kita langsung ke Ibnu Umar, tapi ini hadis mu'allaq yang tidak mengapa? Karena hadisnya itu sanadnya pada asalnya ada, ya, tapi tidak disebutkan di hadis Arba'in, disebutkannya di Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, tapi kalau memang asalnya nggak ada, berarti dia masuk ke hadis mu'allaq yang tertolak. Ya, berarti dia hadis mu'allaq yang tertolak. Kenapa mu'allaq? Karena mu'allaq ini artinya tergantung. Ya, kenapa tergantung? Karena seperti tergantung dari Rasulullah, ininya bawahnya nggak ada, hilang. Ya, berarti kayak dia menggantung. Ya, itu hadis mu'allaq. Paham hadis mu'allaq? Coba Teguh, apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq apa? Hadis yang Arif, bantu coba. Hadis mu'allaq. Mana ada jelas dia? Coba Niko. Hilang apanya? Awal sanadnya. Nah, Mas Antum ya, dari bawahnya itu. Nah, surahnya kita lihat bentuknya gimana? Ayah difa jami'il isnad fa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalkan perawi menghapuskan semua sanad dan dia mengatakan langsung qala Rasulullah, berarti semua sanad semua perawi dihapusnya langsung kepada Rasulullah. Makanya termasuk hadis mu'allaq, ya. Jelas dia tertolak kalau memang itu asalnya. Tapi kalau misalkan semua periwayat, iya, atau awal-awalnya saja. Yang kedua misalnya ayah jifa kural isnad illa sahabi au sahabain au tabi'in, dia menghapus bawah-bawahnya kecuali sahabat. Misalnya dia mengatakan an Ibnu Umar an Rasulillah, nah, atau an Ibnu Umar an Rasulillah, nah, misalnya sampai tabi'in saja. Paham? Yang kedua menghapus semua periwayat kecuali sahabat dan tabi'in, ya, sahabat saja atau sahabat dan tabi'in, ya. Misalkan dia musannif ini dia menghapus semuanya kecuali yang ketinggalan sahabat dan Rasulullah saja. Misalkan dia mengatakan an Ibnu Abbas an Rasulullah SAW qala, atau dia menghapus tabi'in dan sahabat dan kecuali tabi'in, sahabat dan Rasulullah. Misalkan an Sa'id bin Musayyab itu tabi'in, an Ibnu Umar sahabat, an Rasulullah, tapi bawah-bawahnya nggak ada. Paham? Nah, itu dia hadis mu'allaq. Itu dia bentuk-bentuknya. Contohnya yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau kita lihat Sahih Bukhari ini hampir 70% banyak hadis mu'allaq. Kenapa? Padahal di dalam Sahih Bukhari itu sahih semua. Iya, tapi Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq itu di judul saja. Misalkan bab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata ya. Jadi di dalam bab langsung dari Imam Bukhari ke Rasulullah, itu kan jelas hadis mu'allaq. Tapi di bawahnya sebutkan hadisnya sanadnya. Ya, makanya ini nggak masalah. Kenapa? Karena sanadnya disebutkan. Yang sanad yang mu'allaq yang parah, yang tertolak itu yang memang asalnya nggak ada sanadnya. Paham?
Misalkan di dalam Sahih Bukhari, qala Abu Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbataihi hina dakhala Utsman. Rasulullah menutupkan lututnya ketika Utsman masuk, ya. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar masuk, Rasulullah enggak menutup lututnya. Ketika Utsman masuk, Rasulullah menutup lututnya. Yang ini hadisnya pada asalnya sahih, tapi karena disebutkan di bab, langsung qala Bukhari, langsung qala Abu Musa. Berarti yang tertinggal siapa? Sahabat dan Rasulullah saja. Abu Musa kan sahabat, ya. Nah, itu dia hadis mu'allaq. Nah, tapi kalau mu'allaq di dalam Sahih Bukhari itu tidak berpengaruh, tidak rusak. Hukumnya apa? Hukumnya kalau dia yang mu'allaq yang benar-benar pada asalnya tidak disebutkan, maka dia mardud. Kenapa? Karena termasuk dari terputusnya sanad. Mardud, ya. Kenapa? Karena ada satu syarat tidak dilengkapi. Apa itu syaratnya? Syarat tidak dilengkapi, syarat sahih. Ittisalus sanad. Hukumnya tertolak ya? Ya, hukumnya tertolak. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Saya sudah membahas tentang hadis mu'allaq. Ada yang ditanyakan hadis ini pada apa? Apanya? Iya, tapi ini contohnya tidak berpengaruh. Maksudnya dia tetap jadi hadis sahih. Kenapa? Karena dia di Sahih Bukhari. Ya. Jadi kalau di tempat lain dia memang ada, memang terhapus. Tapi kalau Sahih Bukhari kan biasanya Sahih Bukhari kalau kita baca kitab Sahih Bukhari kan misalkan bab, ya Sahih Bukhari kan ada bab-babnya. Gimana misalkan bab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi dari Sahih Bukhari langsung ke Rasulullah, paham? Atau kayak tadi bab ya bab qala Abu Musa gitu. Nah, tapi di bawah bab ini ada beberapa hadis 2, 3 disebutkan Sahih Bukhari dengan sanad yang lengkap, yang menunjukkan mu'allaq ini tidak berpengaruh, ya. Jadi apa hukumnya mu'allaq di Sahih Bukhari? Coba hadirin. Sahih apa dhaif? Hukum mu'allaq di Sahih Bukhari. Sahih, ya. Karena pada asalnya disebutkan sanadnya. Tapi kalau di luar Sahih Bukhari, misalkan di Sunan Abu Daud itu dhaif, ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi. Habis ini belajar apa?